Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Shadaqallahu adzim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu, pada hari ini kita mengaji tentang tauhid atau akidah, agar keimanan kita nanti insyaallah tidak goyah dan tidak rapuh, karena kita tahu bahwa fondasi dari Islam itu adalah iman. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Baik bapak-bapak dan ibu-ibu, kita kemarin telah membahas tentang arkanul akidah, rukun akidah. Di dalam buku ini dijelaskan arkanul akidah sittatul asya'a, ada 6 perkara. Yang pertama wahya imanu billah, beriman kepada Allah. Jadi beriman kepada Allah itu kul. Ini yang diingatkan. Kenapa kul harus kita yakin? Karena ada di dalam istilah yakin itu ada yakin, kemudian sebawahnya itu ada namanya zonni, ada waham, dan ada syak. Kita ambil yang yakin, full ya. Jangan kalau umpama zon itu yakinnya 75%. Nah, kan ada itu yakinnya 75%. Bagaimana yakinnya 75% itu? Quran itu dipilih-pilihnya. Nah, dipilih-pilihnya isi Quran itu. Yakinnya 75% aja. Isi Quran itu dia pilih-pilih. Mana yang cocok dengan kehidupannya diambilnya, mana yang tak cocok ditolak. Nah, jadi inilah Al-Quran. Nah, jadi itu namanya dhanni. Jadi kalau dalam Islam beriman kita kepada Allah qul la syakka fihi wala dhanna wala wahma wala dhanna wala syakka wala wahma. Tidak ada lagi keraguan. Qul dia. Itulah amantu billah. Itulah kita tengok para nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan iman yang kuat tadi, apapun tidak ada masalah. Apapun tidak ada masalah. Kalau itu perintah Allah, apapun dia kerjakan. Kalau itu umpamanya larangan Allah, apapun dia tinggal. Tidak ada ragu, tidak ada zonni, tidak ada waham, tidak ada syak. Kalau syak itu 50%, 50-50. Kalau waham itu nanti dia 60%. Jadi kita ambil semuanya. Apa yang diperintahkan Allah kita kerjakan, apa yang dilarang Allah
kita tinggalkan dengan kesungguhan, dengan tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi waham, tidak ada lagi zanni, tidak ada lagi syaki. Full dia. Nah inilah yang ditanamkan dalam apa ini, dalam akidah kita. Full dia. Sehingga qaulun bil lisani wa af'alun bil arkani wa tasdiqun bil qalbi, benar dalam hati kita, kemudian kita laksanakan dalam perbuatan kita, dan kita ucapkan dengan lisan kita, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini sehingga ucapan kita itu raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Jadi tidak ada keraguan. Jadi inilah yang kita tanamkan dalam kehidupan kita, apapun dia, kita memberikan keyakinan dalam hati. Inilah karena iman ini tidak nampak. Nah, tidak nampak. Kalau ibadah kan nampak, sholat nampak, puasa bisa, haji nampak. Tapi kalau iman ini dia di bawah, dia akar. Maka itulah yang kita sampaikan kemarin. Coba saya ulang. Salah satu sifat Allah itu adalah wujud. Wujud yang kita tahu dulu adalah yang pertama, wujudnya hakiki, wujud adanya Allah Subhanahu wa taala. Wujudnya Allah Subhanahu wa taala, bagaimana membuktikannya? Sederhana. Membuktikannya adanya kita. Sedangkan pada diri kita saja ini tidak bisa kita melihatnya langsung semuanya. Adanya langit, adanya bumi, adanya makhluk, adanya semua ciptaan Allah SWT adalah tentang wujudnya Allah. Allah adalah Khaliq yang menciptakan, kalau kita adalah makhluk yang diciptakan. Itulah yang kemarin kita sampaikan, wujud tentang adanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wujud majazi. Majazi itu kemarin adanya diciptakan itu ada akhirnya. Diciptakan ada akhirnya, dan diciptakan ada akhirnya itu tidak ada pertanggungjawabannya. Nah, Allah ciptakan ada akhirnya, tidak ada pertanggungjawabannya. Umpamanya Allah ciptakan air, apakah ada nanti pertanggungjawaban air dalam sama Allah? Tidak ada. Dan airnya habis itu, tidak ada pertanggungjawaban. Allah ciptakan umpamanya tumbuh-tumbuhan, pohon segala macam, tidak ada pertanggungjawabannya. Nanti ditanya, oh pohon kenapa kamu begini, kenapa begini, tidak ada. Walaupun pada saat itu umpamanya, ya, pada saat itu ada kayu namanya kayu karet sekarang, kayu karet itu diambil oleh Namrud, ya, membakar Nabi kita, Nabi Ibrahim, diambil Namrud, membakar untuk dibakar untuk membakar Nabi Ibrahim. Walaupun dia membakar pada saat itu kayunya kayu karet umpamanya, tidak ada pertanggungjawabannya. Kenapa api kenapa kayu mau hidup dibakar? Hari tidak ada pertanggungjawaban. Allah ciptakan batu, tidak ada pertanggungjawaban. Begitu diciptakan dia habis. Itu namanya wujud majazi. Nah, jadi dalam kehidupan kita ini kita lihat habis dia. Nah, itulah nanti ada diciptakan Allah ini akan semuanya habis. Kullu man 'alaiha fan. Setiap yang Allah ciptakan itu nanti akan binasa. Jadi semuanya binasa. Kemudian yang ketiga kemarin kita ulang lagi, ada namanya
iradatul wujud. Allah ciptakan tapi tak pernah habis. Allah ciptakan tak pernah habis. Seperti Allah ciptakan ruh. Dalam diri kita ini kan ada ruh nih. Begitu Allah ciptakan ruh ini tidak pernah habis. Begitu ciptakan usia ruh saya ini sekarang ini katakanlah umpamanya 55 tahun. Begitu Allah ciptakan, meninggal saya nanti katakanlah 63 tahun, katakanlah lebih kurang 8 tahun lagi. Apakah habis? Tidak, Pak. Tak habis. Nah, tak habis ya. Ruh kita tidak habis. Begitu Allah ciptakan, ruh itu kekal. Nah, nanti itulah ruh itu yang ditanya. Nah, itu nanti ruh itu akan dibawa melainkan amal kita ke dalam. Apakah itu namanya amal baik dan amal soleh kita, amal soleh kita atau perbuatan-perbuatan yang lain, itu nanti akan digiring ya. Maka nih ruh itu namanya iradatul wujud, Allah ciptakan tapi tidak pernah ada akhirnya, sehingga kita melihat ya. Jadi dalam diri kita ini ada dua komponen ini, Pak. Dua komponen. Pertama, jasad kita. Kalau mau umpamanya jasad ini sehat, makan sehat, makanan sehat. Kalau ruh kita mau sehat, rohani, makanannya adalah ibadah agama. Nah itu. Jadi seperti juga Allah ciptakan tidak ada berakhirnya seperti surga dan neraka. Surga Allah ciptakan, neraka Allah ciptakan. Begitu nanti kullu man 'alaiha fan ini, katakanlah umpamanya ada akhir dunia ini, itu tidak akan binasa. Nah, jadi itulah kita coba semalam membicarakan itu. Salah satunya sifat Allah Subhanahu wa taala wujud. Ya, itulah kita sebut kalau dalam ilmu tauhid namanya adalah sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah itu hanya satu, wujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian baru kita masuk kepada sifat salbiyah. Sifat salbiyah ini adalah sifat yang berhubungan hanya dimiliki Allah. Sifat yang hanya dimiliki oleh Allah. Itu namanya sifat salbiyah. Itu ada 5 yang kita akan bahas hari ini. Yang pertama, qidam, baqa, mukhalafatul hawadis, qiyamu bi nafsihi, wahdaniyah. Itu namanya sifat salbiyah, yang sifat ini hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. 5. Nah, yang pertama sifatnya itu adalah qidam. Qidam itu kan kita selalu ingat wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadis, qiyamu bi nafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmu, ayat, sama, basar, kalam. Nah ini. Jadi sifat salbiyah ini sifat yang hanya dimiliki oleh Allah. Kita tidak memiliki itu. Sifat apa itu? Yang pertama qidam. Qidam itu artinya adanya Allah tidak didahului oleh sesuatu. Adanya Allah itu tidak didahului oleh apapun. Tak usah kita terjemahkan, kalau kita terjemahkan itu bingung kita. Nah, tidak didahului oleh apapun. Jadi adanya Allah itu tidak didahului oleh apapun. Beda dengan kita. Kalau kita ini adanya kita didahului oleh sesuatu. Adanya kita didahului oleh sesuatu, itulah yang dinamakan qidam khafi, qidam idhafi. Qidam idhafi itu adalah ada sandaran. Ada sandaran. Ada sandaran kita. Adanya kita karena ada ibu dan ayah kita. Nah, ini namanya qidam idhafi. Adanya kita karena adanya ibu dan ayah kita. Adanya Adam dari tanah, adanya Hawa
dari rusuk kiri Nabi Adam. Nah itu. Jadi ini namanya kitab idhofi, adanya disandarkan kepada sesuatu. Jadi adanya karena disandarkan kepada sesuatu, inilah yang dinamakan kitab. Jadi seperti umpamanya adanya kita ini karena ibu bapak kita, sehingga dalam Al-Quran itu jelaskan laqad khalaqnal insana min tin, aku ciptakan kamu dari tanah. Ada lagi di ayat lain laqad khalaqnal insana min solsolin min hama'in masnun, aku ciptakan kamu itu dari saripati makanan. Jadi ada yang ayat itu dari tanah, ada lagi diciptakan min solsolin min hama'in masnun, dari sari makanan. Kemudian lagi dalam ayat lain dikatakan yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib, aku ciptakan kamu adalah dari mani, dari yang memanjat. Nah, itu umumnya. Nah, dari sulsolin min hama'in masnun, dari tanah yang busuk. Kemudian yakhruju min bainis sulbi, sulbi itu wat tara'ib, sulbi itu kan ada pada badan kita bagian bawah, wat tara'ib. Jadi itulah proses manusia. Artinya kitab idhofi ini adanya disandarkan kepada sesuatu. Ini sebetulnya untuk membanding-banding aja Pak ya, untuk membanding-banding aja. Kalau Allah itu Subhanahu wa taala tidak ada kita sandarkan kepada sesuatu, bahwasanya Allah itu qadim, adanya tidak didahului apapun. Nah, itu yang kita kaji semalam. Jadi saya tulis aja supaya nanti nampak ya. Jadi jadi ini yang kita maksud idhofi, ada sandaran. Jadi kalau Allah itu tidak didahului oleh sesuatu, tapi kalau kita ini adalah kitab idhofi yang Allah ciptakan, tapi Allah ciptakan kita ini ada didahului oleh sesuatu. Nah, itu umumnya gitu. Umumnya adanya masjid ini karena kita bangun. Sehingga dalam ilmu tasawuf itu mereka itu mencari asal. Nah, kan itu ada mencari asal. Asalnya umpamanya besi, dari mana asalnya? Besi itu ada dari mana? Besi itu dari karat air. Karat air itu dari itulah nanti menjadi besi. Akhirnya menjadi batu. Batunya nanti namanya batu mangan. Dari batu mangan itu nanti menjadi besi. Nah, itu banyaknya itu di kuarsing. Nah, jadi asal itu dari air. Jadi kalau kita cari bunda kita seperti kita, kalau kita adalah idhofi. Apanya tidak kita? Adanya kita disebabkan ada disandarkan. Idhofi itu arti disandarkan kepada adanya kita sebelumnya. Sehingga adanya kita, adanya ibu bapak kita, adanya kakek nenek kita, kemudian terus adanya Adam dan Hawa, kemudian barulah Allah Subhanahu wa taala menciptakan. Itulah dari awal. Nah, jadi kalau ada dulu teori dari Australia, Darwin namanya kan, ya itu katanya manusia itu dari monyet ya kan. Nah itu dia kena mencocokkan bos ya, kita pun tak terima itu, karena Islam sangat membantah teori itu, teori Darwin itu, katanya manusia itu berasal dari monyet. Nah, jadi kita tak mau seperti itu. Yang kedua, kemudian setelah kita idhofi, baru nanti kita masuk kitab majazi.
Kidam majazi ini adanya cukup lama, ada tapi sudah diciptakan cukup lama. Apa contohnya diciptakan cukup lama? Dunia ini. Dunia ini hampir kita tidak tahu kapan Allah ciptakan, berapa lama umurnya. Hanya kita coba mereka-reka saja, kan gitu ya. Katakan umpamanya ada saya baca umur dunia ini lebih kurang 5.450 miliar tahun. Katakanlah 5.000 miliar tahun. Dari mana asalnya? Mereka mempelajari air-air laut, kemudian umpamanya turbin-turbin mau mempelajari yang lain-lain. Tapi itu hanya dia coba berlogika tentang berapa lama umur dunia ini. Kita tak tahu. Umpamanya sampai 5 miliaran tahun itu tak bisa. Jadi inilah majazi. Kemudian yang terakhir adalah tidak. Kemudian kidam zati inilah yang kita bisa logikakan. Itulah yang selalu saya sampaikan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kalau kamu kenal dirimu, maka kamu akan kenallah dengan Tuhanmu. Jadi inilah yang selalu kita sampaikan. Karena tak sampai lagi pemikiran kita itu. Sehingga Abu Hanifah ditanya pada saat itu oleh ateis. Abu Hanifah ini lahirnya di Irak, meninggalnya 150 Hijriah. Jadi ateis ini bertanya kepada Abu Hanifah. Abu Hanifah, saya mau nanya, apa yang tanya? Tahun berapa Tuhan itu ada? Kan susah menjawab. Tahun berapa Tuhan itu ada? Ini kata Abu Hanifah, Tuhan itu ada sebelum ada tahun. Ayo. Jawabnya kan gitu. Tahun berapa Tuhan itu ada? Jadi Abu Hanifah itu tak mau juga kalau dia ditanya Tuhan itu ada sebelum adanya tahun. Kan banyak dijawab itu. Ayo. Buktikan kepada saya, kata orang ateis. Abu Hanifah mengatakan, kamu tahu dah angka 4 tahun. Sebelum 4 itu apa? Angka berapa? Angka 3. Sebelum angka 3, angka 2. Sebelum angka 2, angka 1. Sebelum angka 1, 0. Sebelum 0, nah gitu lagi. Akhirnya apa? Kita terbatas masalah itu. Itulah semuanya yang disampaikan untuk memperkuat bahwa kita ini makhluk, sedangkan Allah itu adalah Khalik. Itu hanya pembanding. Itulah yang dikatakan bahwa sifat yang kita pelajari hari ini adalah tidak adanya Allah tidak didahului oleh sesuatu. Sifat ini adalah sifat salbiyah. Sifat ini hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu satu, kita ambil kesimpulan. Yang kedua, sifat salbiyah itu adalah sifat yang hanya dimiliki oleh Allah, adalah baqa. Baqa itu artinya kekal. Allah itu kekal. Kalau kita ini binasa, Allah itu kekal. Kalau kita ini binasa, dalam artian bahwa kita ini terbatas. Allah akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Setelah itu nanti waja'alakum sam'a wal absar wal afidah. Allah jadikan kita, setelah Allah jadikan kita hidup kita di dunia. Sudah hidup di dunia ini lebih kurang 60 atau 70 tahun saja. Setelah itu nanti kita meninggal. Setelah kita meninggal habis itu. Ada masa-masa fase-fasenya.
Sedangkan sifat Allah Subhanahu wa taala yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala adalah baqo, kekal selama-lamanya. Ini. Jadi kekal itu dalam artian bahwa kalau kita terjemahkan kepada yang lain adalah hawadis, kita tidak kekal. Jadi kalau umpamanya di dunia ini hanya sementara sifatnya, apapun namanya sifatnya sementara. Jadi untuk apa kita belajar ini? Kita tahu bahwa kita ini akan binasa, semuanya akan kita tinggalkan, ya Pak ya. Itulah intinya. Tidak ada yang kekal, tidak ada yang kekal. Semuanya pasti akan tinggalkan. Pokoknya seperti saya, anak dan istri satu saat akan saya tinggalkan. Umpamanya pekerjaan satu saat pasti saya tinggalkan. Nah, begitu semuanya, tidak ada yang kekal. Macam orang bekerja pensiun dia tinggal, kan? Tinggal. Itu artinya menerjemahkan kepada kita bahwasanya Allah itu adalah baqo, kekal. Kekalnya Allah Subhanahu wa taala itu dalam artian bahwa tetaplah seperti ini. Jadi tak kita terjemahkan kepada yang lain. Kalau kita terjemahkan nanti pernikahan kepada kita. Jadi kita terjemahkan kepada kita makhluk bahwasanya kita ini binasa. Binasa dalam artian bahwa tidak ada yang kekal dalam diri kita. Seperti kita ini lah, kita tengok kan. Kita dulu kan muda, setelah itu muda, badan kita kulitnya kencang, ya kan? Sekarang kulit kita sudah mulai kendor-kendor, iya kan? Dan terasa umur 40 ke atas sudah mulai kendor-kendor, dan mulai tinggal satu-satu, dan mulai gigi-gigi kita jatuh, apalagi mata kita ini sudah mulai kabur, apalagi Pak, kulit kita kendor, apalagi duduk tak bisa lama-lama, selo melunjur terus saja, nggak apa-apa. Biasa, yang sudah penyakit gitu, ambu aja masih ada melunjur ya. Memang begitu. Makan kadang-kadang tak bisa lagi yang keras-keras. Makan kita dah bubur. Akhirnya apa lagi? Akhirnya masuk pintu kubur. Kemana Ustaz Hamidi? Ada di Jalan Kertama. Kalau umur saya sekarang 55 tahun, berapa tahun lagi nih Pak? 8 kan? 8 lagi, hanya 8 lagi tinggal. Tinggal 8 lagi Pak. Itu ada saya jumpa orang semalam. Ada orang, tapi pemikirannya kan luar biasa itu. Ustaz jangan soleh-soleh kali, nanti coba dipanggil Allah Ta'ala. Ya Allah ada lewat ini kan. Jadi itu salah ya, pemikiran salah. Jadi itu artinya apa? Kita ini tidak qadim, tidak baqo kita, tidak kekal, akan dipanggil, habis semuanya. Maka dari itu jangan sayang-sayang kali dengan dunia ini. Terus sayang-sayang kali biasa. Kalau mau makanlah sekarang. Kalau mau minumlah sekarang. Kalau nikmatilah sekarang. Jangan tanggung-tanggung. Kalau kan ada gitu kan. Ada kadang-kadang gitu. Ditahan-tahannya selera dia. Dibiarkan uangnya di rekening lama-lama, ya. Makan aja lain-lainnya sekarang. Tinggal aja nanti. Tapi jaga kesehatan. Inilah yang kita katakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu qadimnya Allah Subhanahu wa taala dalam artian bahwa kita ini adalah kudus, sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, wa yabqa wajhu rabbuka dzul jalali wal
Kita habiskan ya. Baru 2. Yang ketiga, sifat salbiyah itu sifat yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, mukhalafatuhu lil hawadis. Mukhalafatuhu lil hawadis itu tidak sama dengan apapun. Tidak sama dengan apapun. Itulah ungkapan yang semalam saya sampaikan. Ada orang menisbahkan ucapannya seperti ini, Tuhan saya bukan orang Arab. Nah itu namanya mujassimah, menyamakan. Secara akal rasa-rasanya tidak begitu kali. Ya memang bukan orang Arab, kan gitu. Tapi di sini ada kata-kata mujassimah, menyamakan. Nah, kan menyamakan itu artinya Tuhan itu bukan orang Arab. Bisa saja nanti dia terjemah orang Indonesia, ya. Bisa saja dia umumnya orang Eropa. Ada di situ kata-kata makhluk. Kata-kata makhluk ini adalah tidak cocok dengan Allah, cocok dibilang. Tidak cocok. Itulah banyak sekarang tuh dilaporkan, kan dilaporkan bapak itu. Tapi tak tahu kita sampai di mana kan? Dilaporkan. Pak Dudung itu dilaporkan. Tapi tak sampai di mana? Itulah makanya mengaji tauhid ini secara logika kadang-kadang tak begitu kali, tapi secara akidah ini salah. Nah, sehingga di sini dijelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mukhalafatuhu lil hawadis, tidak sama dengan apapun. Jangan kita samakan. Itu dulu umpamanya seperti Nabi Musa, Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Nabi Ibrahim kan pernah dia melogikakan mencari Tuhan. Sebelum dapat dia Tuhan itu sebenarnya mendapat hidayah dari Allah, dia coba melogikakan mencari Tuhan. Nabi Ibrahim pergi dia ke hutan, nampaknya di hutan itu ada harimau. Oh, berarti harimau ini Tuhan, karena nampaknya harimau itu kuat atau singa. Nah, kemudian singa tadi umpamanya masuk ke laut, mati, berarti laut ini Tuhan. Kan itu dicoba dicari-cari. Kemudian laut itu ditengok bergelombang. Apa yang bikin bergelombang? Ditiup angin. Katanya angin itu Tuhan. Angin tak nampak tapi dapat dirasakan. Itulah dapat hidayah. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni aqimus sholata li dzikri. Baru dia mendapat hidayah. Dicari. Jadi hidayah ini Bapak Ibu kita cari. Kita cari. Ada hidayah itu dapat kita sendiri hidayah itu. Sebenarnya hidayah itu kita cari. Bagaimana carinya? Allah berikan kita potensi. Itu kita lahir. Allahu akhrajakum, Allah telah melahirkan kamu min butuni ummahatikum, dari perut ibumu, wa ja'ala lakumus sam'a, Allah berikan mata. Nah, kemudian wa ja'ala lakum sam'a, Allah jadikan pendengaran, wal absar penglihatan, wal afidah akal dan hati. Nah, dicari dia. Dicari. Jadi kalau akan dicari gersang memang. Itu makanya kita wajib menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu wajib. Karena hidayah itu dicari. Kalau tak dicari tak datang ya. Nah, jadi makanya sifat Allah ini mukhalafatul hawadis, tidak sama dengan sesuatu. Karena apa? Yang diciptakan beda dengan menciptakan. Dulu kami diajarkan dulu, tukang mebel, tukang kursi membuat kursi, apakah sama dengan kursi? Tukang bangunan masjid membuat masjid, apakah sama tukang dengan masjid? Nah, gitu. Dipendekkan logikanya. Itulah maka terakhir adalah mukhalafatu lil hawadis. Ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'un. Laisa kamitslihi syai'un, laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'un basir.
Allah itu tidak sama dengan apapun. Jangan kita cari-cari. Nah, tidak sama dengan apapun, jangan disamakan. Ini yang kita maksud itu, agar nanti jangan kita menisbahkan, mencontohkan, sehingga nanti ada orang membayangkan mimpi dia ketemu Tuhan. Nah itu lucu. Ada kan kadang-kadang mimpi ketemu Tuhan. Gimana caranya? Nah, atau dia menghayal jumpa ketemu Tuhan. Nggak ada. Paling tinggi kita mimpi berjumpa dengan Rasulullah. Itulah guru kami dulu. Saya tanya, Ustaz, kalau ingin kita jumpa dengan Rasulullah bagaimana? Bacalah selawat menjelang tidur, kemudian baca Inna a'tayna al-kautsar menjelang tidur, dan sebelum tidur itu kita berwudu. Insya Allah hati kita bersih, berjumpa dengan Rasulullah. Berjumpa dengan Rasul. Sudah dipraktekkan, sudah. Saya sering kalau baca-baca itu kadang-kadang kalau hati bersih berjumpa dengan Rasulullah. Jadi ini, tapi syaratnya itu tadi, kita berdoa, kita banyak berselawat, hati kita bersih, insya Allah jumpa. Paling tinggi itu. Kalau ada nanti orang mimpi jumpa dengan Allah, itu bingung. Ini tidak tak sehat orangnya lagi. Atau dia umpamanya nanti, apalagi nanti kita ada ucapan berjumpa dengan Allah, ya kan? Bersatu dengan Allah, itu macam-macam. Jadi teori umpamanya al-halaj dan lain sebagainya. Ini. Kemudian tentang sifat salbiah lagi, qiyamuhu bi nafsihi. Qiyamuhu bi nafsihi artinya Allah Subhanahu wa taala itu berdiri dengan sendirinya tanpa ada bantuan dari siapapun. Kalau kita kan perlu bantuan. Kalau Allah tidak perlu bantuan. Nah ini, qiyamuhu bi nafsihi. Kalau kita kan perlu bantuan. Contoh, lahir aja kita dah dibantu bidan, kan itu? Pakaian kita dibantu si tukang jahit, iya kan? Apalagi makan kita dibantu petani beli berasnya. Kalau tak ada petani mana bisa kita? Apalagi kemana-mana kita dibantu oleh mobil kendaraan. Nah, semuanya kita perlu bantuan. Terakhir kita nanti mati, minta bantu dengan orang kan? Nah itu. Tak bisa kita umpamanya begitu kan? Kita mati jalan sendiri ke Kertama saja, tak bisa. Perlu bantuan, dimandikan orang, digaparkan orang, diantarkan orang, dimasukkan ke dalam, diurut. Kita perlu bantuan. Perluan bantuan itu namanya adalah al-ihtiyaju li khairi, berhajat kepada yang lain. Nah ini, itulah bedanya. Berarti kita di lemah ini. Lemah kita ini. Al-ihtiyaju li khairi, kita berhajat kepada yang lain. Kalau Allah tidak ada, walafatul hawadisi qiyamuhu bi nafsihi, berdiri sendiri. Nah, tidak ada bantuan. Allah ciptakan langit, Allah ciptakan bumi yang seperti ini, Allah ciptakan surga, Allah ciptakan neraka, Allah ciptakan arasy, Allah ciptakan kursi, Allah ciptakan semuanya tanpa ada bantuan siapapun. Kalau kita tidak sedikit pun kita minta bantu. Pilek sedikit minta bantu ke dokter. Nah, sekarang nih penyakit banyak. Jamaah kita yang kena semangat satu kan. Kenapa Indro Jondri kena Omikron kan? Yang rumahnya samping Pak Muji itu. Nah, kena kemarin kita tengok waktu itu pas hari kemarin lah, tahun dah kemarin sore kan. Nah, rupanya Omikron ini dah sampai ke kemasan ya. Dah sampai kemasan ya. Hati-hati ya, hati-hati. Tak bisa kita sosok hebat dan pakailah masker ini. Alhamdulillah donatur masker kita masih konsisten yang membagi. Ada satu orang hamba Allah yang tadi sebutkan namanya, sejak dari awal dulu corona itu dialah mengantar masker ke masjid sebanyak-banyaknya. Inilah kita pakai sampai sekarang. Sekali antar 2 kardus besar, 1 kardus itu 2 kali sebesar banyak, sebesar kotak 4 besar.
dua kota ibu atau sekalian kan dua kota. Nah, maka dari itu di sini di tempat kita pakai masker. Nah, kita sekarang sudah level berapa? Level 3 ya. Level 3 dan mulai malam itu disekat-sekat. Tak boleh lagi keluar lebih jam 9 malam. Nah, itu. Nah, ini takut kita merambat pula nanti pempek pula berpuasa. Jam kita. Jadi kalau puasa tetap terawih itu ya. Nah, tetap kita ikut prokes, jangan khawatir, jangan takut. Insya Allah. Nah, ini. Jadi ini kita kembali kepada kajian kita bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala qiyamu bi nafsihi. Allah Subhanahu Wa Taala itu berdiri sendiri tanpa ada bantuan yang lain. Itu artinya inilah keyakinan kita. Terakhir satu lagi adalah wahdaniyah esa. Wahdaniyah esa ini artinya inilah yang selalu kita baca. Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu esa. Allahus somad. Allah lah tempat mengadukan kita segala permasalahan. Jadi mengadu ke permasalahan itu dengan Allah. Itu karena cinta itu. Tapi jadi kalau minta kita minta dengan Allah. Nah, kalau minta dengan manusia kita kecewa. Kita kecewa. Nampak kita dia banyak ini maaf nih. Kita minta apa? Pokoknya kita anggap dia orang kaya. Tahu-tahu kita minta bantu. Minta lah Pak, saya ini mau bayar SPP anak. Tak ada. Kecewa kan? Karena minta manusia. Atau minta umpamanya kerja atau jabatan, minta. Kecewa. Minta dengan Allah. Bagaimana minta dengan Allah? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Begitu kita minta Allah, Allah menyampaikan kepada hati orang itu nanti menyampaikan kepada kita. Sama kita menelpon, kita angkat telepon, ditangkap sinyal itu sampai ke orang. Nah gitu. Jadi kalau minta dengan Allah, insya Allah tidak akan kecewa. Tapi kalau minta dengan manusia, siap-siaplah untuk kecewa. Gitu aja. Jadi inilah yang dikatakan Allah Somad. Allah lah tempat kita mengadukan segala permasalahan. Apapun masalah kita, minta pada Allah. Masalah pribadi, masalah keluarga, masalah umpamanya masyarakat, masalah pekerjaan, ya, masalah ekonomi, minta sama Allah. Nah, Allah yang memberikan semua solusi. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Allah itu tidak punya anak. Nah, kalau ada mengatakan anak Tuhan Isa, itu tak bisa kita terima. Dalam akidah kita itu tidak ada. Isa itu dikatakan anak Tuhan. Nah ini, lam yalid wa lam yulad, dan tidak diperanakkan. Allah itu juga tidak dilahirkan. Terakhir kuncinya walam yakul lahu kufuwan ahad. Jangan kita bandingkan dengan yang lain. Terkunci di situ. Itulah keyakinan. Itu saya bilang tadi, kita yakin, sebenar-benar yakin, betul-betul yakin, tidak ada tawar-menawar. Walaupun tanpa kita belajar ini kan hanya umpamanya logika kita mainkan ini. Ya, hanya logika kita tahu bahwa wujud itu begini, tidak itu begini, umpamanya jati ini begitu segala macam. Itu hanya kita banding-bandingkan, meyakinkan kita bahwa kita benar-benar yakin Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan kita. Nah, itu aja. Jadi ini kita apakan? Baik, bapak-bapak dan ibu-ibu, itu sudah kita bicarakan tentang dua sifat. Pertama sifat nafsiyah, itu sifat hanya dimiliki Allah Taala. Kemudian sifat salbiyah, sifat yang dimiliki hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Besok insya Allah akan kita bahas sifat ma'ani, maknanya kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Sifat ini ada 7. Insya Allah kalau
puasa dekat. Mudah-mudahan nanti kalau tak sempat kita ulang-ulang minggu berikutnya, bulan-bulan berikutnya. Inilah bapak-bapak dan ibu-ibu, masalah tauhid ini nampaknya menyampaikannya memang serius. Takut salah sampaikan, tak bisa melawak-lawak kali. Karena kalau melawak-lawak menyampaikan ini bahaya, tak bisa dimain-mainkan. Yang kedua, hari ini hujan, dingin, tambah asing, seriuslah kita semuanya. Ini saja bapak ibu yang saya sampaikan. Karena waktu pun sudah masuk, mungkin tidak ada kita bertanya dan soal jawab. Ada banyak. Saya kira pas ya. Ini saja yang harus saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Dan saya akhiri, kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana ya Allah min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.